kita memulai aktivitas belajar mengajar kita pada hari ini, terlebih dahulu sebagai umat yang percaya kepada Yang Kuasa, maka mari kita berdoa dengan agama kita masing-masing. Kepada anak kami Novi Telemanua kita beri kesempatan. Disilakan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa dan dimulai. Dan minta satu pertolongan kepada kami dari rumah perjalanan sampai tempat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulaikan aktivitas belajar mengajar kami dengan Tuhan yang selalu menyertai kami. Tuhan, berikanlah kami kepintaran demi masa depan kami. Tuhan, hanya ini doa anak yang tidak sempurna, kami landaskan melalui anak Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa-dosa kami. Amin. Baik, dipersilakan dulu. Baik, terima kasih doa yang sudah diucapkan oleh temanmu. Sekarang kita, sebelum kita masuk pada pokok pembahasan kita, maka terlebih dahulu untuk lebih semangat, untuk lebih giat kita pada pagi ini, mari kita bernyanyi dengan membawakan satu buah lagu. Boleh kan? Boleh, Pak. Baik, dengan saya aja silakan berdiri semua. Dengan lagu Indonesia Raya, bisa kan? Bisa, Pak. Baik. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Silakan dulu. Baik, terima kasih. Kita lanjut. Sebagaimana mestinya, sebelum kita itu masuk pada pokok materi, maka pertama saya berharap kepada adik-adik semua. Biasanya kalau anak sekolah dari rumah, tentu tuntutannya adalah menuntut ilmu. Atau kalau sudah ke sekolah itu paling tidak sudah bisa membuka bukunya dari rumah, apa hari ini yang kami masuk, atau materi apa yang sedang diajarkan kepada kami saat ini. Itu paling tidak. Yang kedua, adik-adik semua pasti berharap bagaimana nasib saya ke depan nantinya jikalau saya berhasil tamat dari SMK, kan begitu? Ya, Pak. Jadi paling tidak Anda bisa membawa bekal itu. Ya, itulah harapan cita-cita orang tua. Ya, jangan nanti sesudah selesai, sesudah mendengar materi dari guru, lalu dibuang begitu saja, tidak ada tersimpan di memori. Ya, tapi paling tidak Anda bisa mengerti, Anda bisa memahami apa yang telah diberi oleh guru Anda masing-masing. Itu catatannya. Sudah jelas itu? Sudah. Nah, biasanya kalau kita itu pada hari kemarin ya, pokok materi kita saat ini adalah masalah ketentuan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, sebelum saya itu menjelaskan apa dari makna ketentuan kehidupan berbangsa dan bernegara itu di dalam Undang-Undang Dasar, pertama dulu tujuan pembelajaran kita saat ini adalah yang pertama apa? Yang pertama di situ. Coba bacakan, si Mei. Itu tujuan pembelajarannya. Wilayah negara Indonesia. Setelah memahami materi, peserta didik mampu menguraikan penentuan tentang wilayah warga negara dan penurut agama dan kepercayaan serta pertahanan dan keamanan dan tepat
tujuannya, ya, tujuan daripada ketentuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya harapan peserta didik adalah mampu memahami dan bisa menguraikan daripada dasar-dasar ketentuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya di sini, kalau dia dikatakan itu ketentuan kehidupan berbangsa dan bernegara itu adalah, ya, boleh kita katakan negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara, ya, yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas wilayah. Itu dia daripada arti daripada ketentuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya itu wilayah. Apa yang dikatakan wilayah? Itu di atas wilayah negara Indonesia. Sudah jelas di bagian A? Sudah, Pak. Nah, wilayah negara merupakan daerah atau lingkungan yang menunjukkan batas-batas suatu negara. Sekali lagi, itu wilayah negara yang merupakan daerah atau lingkungan yang menunjukkan batas-batas suatu negara. Tentu saya mau ambil contoh hal dekat kepada Anda semua. Biasanya Anda ini punya batas tanah di kampung atau tidak? Punya. Punya, pasti punya. Punya batas lingkungan rumah atau tidak? Punya. Punya. Tentu juga begitu negara. Memiliki batas-batas wilayah. Memiliki yang namanya penduduk. Memiliki yang namanya pemerintah. Ya, itu dia. Artinya kesemuanya ini adik-adik semua harus memahami apa yang dikatakan ketentuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi di dalam undang-undang dasar yang ada pada kita saat ini, seperti itu dia. Yang selanjutnya masalah daripada macam-macam wilayah itu. Apa menurut ada di semua wilayah itu? Yaitu termasuk daratan. Tahu daratan? Yaitu tanah. Tanah ini yang saat ini Anda pijak. Terus yang selanjutnya masalah lautan. Udah pernah lihat laut? Sudah, Pak. Nah, jadi itulah batas-batas wilayah negara Indonesia yang saat ini. Kita memiliki daratan dan lautan. Yang mana di situ, ya, kalau dia itu daratan ada terbagi dua. Misalnya penentuan batas-batas suatu wilayah daratan baik yang mencakup dua negara atau lebih pada umumnya berbentuk perjanjian atau traktat. Ya, yang pertama adalah traktat antara Belanda dan Inggris pada tanggal 20 Juli 1891. Itu yang pertama perjanjiannya. Yang perjanjian kedua adalah perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia mengenai garis-garis batas tertentu dengan Papua Nugini yang ditandatangani pada tanggal 12 Februari 1973. Ini sudah satu hal perjanjian bahwa daratan itu tidak segampang kita miliki saja, tetapi ada bukti bahwa ada negara lain telah mensahkan bahwa negara Indonesia telah sah. Begitu juga kalau di hal pribadi kita. Karena sering terjadi di dalam keluarga itu atau di sebuah desa ada orang sehebat-hebatnya, kalau ini punya saya semua. Padahal belum ada keabsahan dari pemerintahan. Seperti itu contohnya. Ya, selanjutnya adalah lautan. Jadi maklum kita di sini kalau di Gomo itu tidak ada lautan. Paling yang ada di Gomo ini adalah sungai. Sungai apa? Sungai Susua. Sungai Susua, Sungai File, apa lagi? Sungai Gomo dan lain sebagainya. Itulah yang bisa kita lihat di Gomo ini. Sementara kalau dia di negara Indonesia, dia memiliki lautan yang sangat luas. Sudah jelas itu? Sudah, Pak. Kira-kira seperti itu dia. Selanjutnya adalah masalah kedudukan warga negara. Kedudukan warga negara di situ, ya, warga negara dan penduduk Indonesia. Kedudukan warga negara ini boleh kita katakan
status kita, ya, status kita untuk berdomisili di daerah kita, ya. Paling tidak Anda bisa pahami di mana Anda saat ini, kan seperti itu. Sudah jelas itu? Sudah. Nah, kira-kira demikian. Bagaimana dengan setelah saya sampaikan ini? Ada yang kurang dimengerti? Semua sudah dipahami? Sudah, Pak. Baik, sebelum saya memberi yang namanya tugas kelompok, maka terlebih dahulu, ya, sebagaimana yang telah saya sampaikan, itu ada tugas kelompok. Silakan lihat-lihat yang telah saya bagikan di atas meja Anda. Ada tugas mandiri dan tugas kelompok. Silakan baca-baca. Saya beri kesempatan untuk adik-adik semua untuk mengerjakannya. Silakan. Maksimalnya 2-3 menit. Jadi silakan lihat-lihat. Mana tahu ada yang kurang dimengerti, tolong disampaikan kepada saya yang kurang dimengertinya. Silakan tulis namanya di tugas mandiri, ya. Mungkin kalau sudah selesai nanti silakan langsung bacakan depan atau jawab langsung, ya. Jadi saya berharap nanti jikalau selesai ini nanti tugas kelompok dan tugas mandiri, ada nanti bentuk refleksi dari siswa sejauh mana, sejauh pengamatan Anda dengan guru yang telah menyampaikan materi di depan kelas. Jadi jangan merasa takut-takut, jangan segan. Kalau memang itu kenyataan, kenapa Anda segan? Kalau memang itu realita, kenapa Anda malu? Itu dia. Ya, sudah? Sudah ya? Baik, terima kasih. Sebagaimana yang telah kita sepakati dari awal, kalau sudah selesai, maka saya minta itu kelompok 1 untuk menampilkan hasil daripada tugasnya. Silakan ke depan si Intan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Silakan. Ya, baca dengan hasil kelompok 1. Dengan hasil kelompok 1, dengan jawaban kasus Pulau Sepadan dan Malaysia. Ya, baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan ke belakang. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Mudah-mudahan nilainya di atas 80 lebih. Ya, jadi untuk lebih semangat lagi, kita coba panggil kelompok 4 atas nama Mei dengan hasil kelompok kalian semua. Silakan bacakan depan hasil daripada itu. Baik, hasil
hasil kelompok kami yaitu kasus Celar Timur. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok. Terima kasih kesempatan kepada Anda semua. Mudah-mudahan dengan saya minta kesediaan Anda semua untuk hasil daripada diskusi ini bisa memberi hasil yang sangat memuaskan. Jadi itu saja dari saya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa lebih semangat lagi. Jadi ada bentuk refleksi yang setelah saya kasih di sini. Silakan tulis dan serahkan kepada saya nanti dan bacakan kalau saya minta. Jangan tulis nama. Siapa tahu Anda segan-segan dengan saya. Silakan amati, mana tahu bagaimana sejauh pengamatan Anda. Hanya utusan saja, tidak semua. Mewakili temanmu. Ada ya, ada tidak. Sudah diamati, silakan Sinovi ke depan untuk membacakan hasil refleksinya. Itu bacakan. Ya atau tidak, senang Anda atau tidak dengan hasil refleksinya. Silakan ke depan. Masuk dulu. Refleksi siswa terhadap guru. Pengamatan siswa, penguasaan kelas oleh guru. Ya. Silakan maju. Penguasaan materi mudah dimengerti oleh siswa. Ya. Baik, terima kasih kesempatan yang telah disajikan oleh Sinovi dan mudah-mudahan ada semua yang lain bisa memberi contoh yang lain, ya, bisa mengamati. Penilaian siswa itu terhadap guru bukan berarti Anda tidak bisa menilai. Anda juga ada hak kesempatan untuk menilai guru. Jadi kira-kira itu saja pertemuan kita kali ini. Sebelum kita menutup, pertama saya berharap kepada Anda semua untuk lebih belajar giat lagi membuka buku masing-masing. Sudah jelas? Sudah. Dengan sebelum kita menutup, silakan kepada Sinovi untuk membawa kita dalam doa. Silakan masuk ke depan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Doa dimulai. Terima kasih Tuhan atas pertolongan kepada kami. Tuhan hanya jalan kita sendiri. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Silakan ke belakang. Baik, demikian saja pertemuan kita kali ini. Jadi di lain waktu kita bisa menyambung sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Demikian, selamat pagi. Selamat pagi. Yahoo.